Di tengah riuh gemuruh Malioboro, ketika langkah kaki melewati deretan kios kain dan batik, sebuah perjalanan lain menanti di balik lorong-lorong pasar Beringharjo. Labirin kuliner, di mana aroma rempah berseliweran dan cita rasa lokal mengundang rasa penasaran. Salah satu ciri khas pasar Beringharjo yang mungkin tak akan ditemui di pasar lain adalah kesibukan memasak di dalam area pasar. Ya, begitu melangkah masuk ke lorong demi lorong pasar Beringharjo, berbagai sudut akan terlihat penjual makanan yang sedang mengolah masakan. Seperti warung Busum, terletak di lantai 2 area pintu selatan Beringharjo, sajian sate kere menjadi salah satu andalan sekaligus ikon kuliner Yogyakarta. Nih, salah satu keunikannya meskipun di mata agak perih ya, asap semua. Tapi ini justru jadi daya tarik, ada dapur langsung di pasar. Jadi seni memasak di pasar itu jadi daya tarik makanan-makanan atau kuliner di pasar Beringharjo. Nih kayak gini nih, ada tempe mendoan, tongseng, dan yang paling terkenal ada sate kere Busum. Nih di sini nih. Ini dia sate kerenya, dan itu busumnya, busum. Selamat datang dari Jakarta. Berjualan sejak nyaris 50 tahun, konsep dapur dalam pasar memang telah dijalankan sejak awal. Yang menarik, dengan cara inilah Busum mampu menjaga kualitas masakan sekaligus efektif dan efisien dalam berjualan. Setidaknya Busum telah memulai aktivitasnya sejak pukul 3 pagi. Terus kalau bawa dari rumah tuh repot. Ya masaknya sendirian. Kalau di sini pembantunya 15. Banyak ya? Iya, semuanya masak di sini. Biar anget-anget terus? Biar fresh. Oh fresh tuh. Biar kalau dimakan sore malam nggak basi. Oke, tuh. Masaknya pakai areng, nggak Anglo. boleh. Ya nggak pakai gas, nggak boleh pakai gas. Ya. Tapi nggak apa-apa nih, dapurnya di pinggir jalan, Nggak apa-apa. orang lewat-lewat gini nggak Ya, masalah? Nggak apa-apa, ini nggak masalah. Soalnya ini sudah milik saya sendiri. Oh, oke. Bayar retribusinya. Di antara aneka menu yang dijual, sate kere memang menjadi sajian favorit pembeli. Tusukan besar sandung lamur ini bisa dinikmati dengan harga Rp3.000 per tusuknya. Awalnya menjadi alternatif kala harga daging mahal, sate kere justru berubah menjadi menu legendaris yang laris manis. Busum masih inget nggak? Satu tusuk zaman dulu sate kere berapa jual? Dulu dua rupiah itu loh. Rp2 Terus lima rupiah. Terus 1.000, ya 2.000. Sekarang 3.000. Masih termasuk murah ya? Meski kere secara harfiah berarti miskin, soal rasa justru tak kurang sama sekali. Buktinya, setidaknya 1.000 tusuk sate kere terjual setiap harinya. Padahal bumbunya pun tak rumit-rumit amat, hanya campuran kecap manis, ketumbar, dan minyak sayur. Rasa gurih dari lemak sandung lamurlah yang justru menjadi kunciannya. Ini namanya apa, Bu? Sandung lamur sapi. Sandung lamur. Sandung lamur sama koyor sama nggak? Beda. Oh beda. Sama gaji? Beda. Apa bedanya? Bedanya kalau sandung lamur itu nggak melekat dimakan. Dipotong-potong, empuk. Layaknya sate ala Jawa Tengah, sate kere juga disajikan dengan bumbu kecap manis, potongan cabai rawit dan bawang merah, serta kol. Rasa sederhana yang bisa membuat siapapun terlena. Penelusuran labirin pasar Beringharjo masih berlanjut. Lurus dari warung Busum, tepat menuju area di tengah lapak kue dan sembako, kita bisa menemukan sajian yang tak kalah legendaris. Sate tongseng Mbah Sumirah. Berada persis di sebelah tangga turun, warung ini telah ada setengah abad lamanya. Yang mengagumkan, di usia 77 tahun, Mbah Sumirah masih mengolah semua masakannya sendiri. Sedoyo si Mbah yang masak. Si Mbah jualannya nopo mawon? Kalau pagi rames, gorengan. Kalau sing serba kambing? Siang jam 9 kambing, tongseng, sate, gulai, nasi goreng, sate kelata. Itu sing damel Mbah yang? Iya, Mbah Sumirah itu. Mbah bikin sendiri sate, tongseng, gulai, ada sate kelata. Penasaran? Saya pun langsung memesan 1 porsi tongseng kambing dan sate kelatan. Kelincahan perempuan asli Bantul mengolah daging kambing ini memang tak bisa disanggah sama sekali. Dan hasilnya benar-benar tidak mengecewakan.
Dengan harga mulai 20 ribuan, rasa-rasanya menikmati sajian ini benar-benar melebihi ekspektasi. Selain menjaga keotentikan rasa, keramahan Mbah Sumirah dengan para pelanggannya juga menjadi kunci langgeng usahanya. Terus resep sehatnya panjang umurnya si Mbah ini apa nih? Apa ya, pokoknya pikirnya tenang, semangat, nggak bikin males. Seneng pokoknya? Seneng ngasih putu-putu. Oh. Kalau saya nggak mikir apa-apa, tapi mikir putu. Putu ada di pondok, nanti dikasihkan putu. Kalau dikasihkan sayang sama si Mbah. Oh gitu. Lokasinya yang masih berada dalam satu kawasan dengan Malioboro membuat popularitas pasar peninggalan era kolonial ini memang tak pernah luntur. Biasanya, wisatawan yang telah mengeksplor Malioboro akan melanjutkan petualangannya di Pasar Beringharjo. Dan menu yang menggoda telah hadir sejak pintu utama Pasar Beringharjo. Tak jauh dari pintu masuk, pengunjung akan disambut dengan deretan penjual pecel pincuk yang juga menjadi salah satu ikon kuliner Pasar Beringharjo. Tetapi untuk menikmati segarnya bumbu kacang bercampur sayuran, ada syaratnya. Sabar! Bagaimana tidak, lapak penjual pecel berada tepat di pinggiran lorong alias jalan sempit yang memisahkan antara lapak makanan dan lapak penjual batik. Senggolan antar pembeli dan pejalan kaki nyaris tak bisa dihindari. Wah, pantas saja namanya pecel senggol. Nih, kita beli apa, Cak? Pecel ini juga salah satu yang wajib kalau ke Pasar Beringharjo karena nggak cuma enak. Ini sejak saya zaman kuliah sampai sekarang masih ada aja. Ibunya udah berapa tahun, Bu? 18 tahun nih. Kita cobain nanti pecel deso Pasar Beringharjo. Enak. Cukup dengan harga 5–15 ribu, pengunjung bisa mendapatkan nasi pecel lengkap dengan aneka lauk, dari telur sampai sate ati ampelan. Tapi kalau ingin yang lebih menantang, labirin kuliner Beringharjo juga masih menyimpan menu lezat tersembunyi lainnya. Soto Pites Mbah Galak. Untuk mencapai warungnya, benar-benar butuh perjuangan. Belokan demi belokan di lorong yang semua terasa mirip, membuat perjalanan kali ini seperti mencari harta karun. Meski konon penciptanya yakni Mbok Galak memang galak, banyak yang menyebut bahwa galak merujuk pada pedasnya cabai rawit yang langsung dipites di dalam mangkok. Kenapa dinamain pites tuh? Karena cabenya dibitus langsung di mangkok. Oh, ternyata tuh sambel tuh bukan dibikin giling gitu ya, tapi cabai rawit rebus ya. Dipencet itu kalau orang Jawa bilang pites kamu, dipites sampai halus gitu ya. Tetapi, Beringharjo tak hanya sekedar makanan berat. Di antara 5.000 lebih pedagang, ada satu sajian segar yang harus dinikmati. Es dawet Bahari, salah satu pelopor es dawet Beringharjo sejak tahun 60-an. Pinten semangkok harga? 10.000. Kalau dulu berapa, Mbak? Pertama. Ya, saya nggak ini mau Sekitar berapa tuh? 5 perak. 5 perak. 25 perak. 25 perak terus naik 100. lagi 100. Dari 100 naik 500. Tapi dari dulu jualannya memang di sini. Oh, semua bikin ini dari jam berapa? Jam 2 malam. Jam 2 malam. Mbah sendiri yang bikin? Iya. Oh, nggak dibantuin? Selama 65 tahun berjualan, Bahari sama sekali tak mengubah resep dari es dawetnya. Bahkan, Bahari juga masih memakai kendil alias kuali tanah liat dan tak tergoda memakai alat modern lainnya. Bahari ini dawetnya sebenarnya resepnya resep apa, Mbah sendiri? Atau dari... Resepnya sendiri. Oh, dari tepung apa ini dibikin ya? Tepung ganyong. Ganyong. Oh, dari tepung ganyong. Ini uniknya ini udah pakai gentong-gentong ajaib ini. Iya. Ini gentong-gentong andalannya Mbah Hari. Yang bikin enak apa sih dawetnya Mbah Hari? Ya, udah enak aja, Mas. Apanya nih? Yang paling penting apanya? Gulanya apa santannya apa? Gula. Gula. Gula, tahu. Oh, gulanya gula apa nih? Ki? Gula kelapa. Gula kelapa. Nih rahasianya di gulanya ini nih. Telah ada sejak tahun 1758, Pasar Beringharjo resmi menjadi pasar besar Yogyakarta pada tahun 1925. Berada di ujung selatan Malioboro, pasar ini tak hanya menjadi pusat ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi aktivitas komunitas sehari-hari.
Telah buka sejak dini hari, Pasar Beringharjo menjadi tempat bertemu para pembeli dan penjual yang tentunya membutuhkan konsumsi langsung seperti sarapan atau cemilan. Tak heran, puluhan tahun tradisi yang telah berjalan melahirkan warung-warung legendaris yang tetap bertahan. Beringharjo memang tak hanya soal konsumsi atau jual beli, tetapi wujud nyata mempertahankan tradisi.